Kami tahu hidup kami hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di hidup kami. Tidak ada satupun keadaan yang dapat membuat kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Apapun sakit penyakit kami hari ini, kami mau bilang Tuhan baik. Ingat kebaikan Tuhan, saudara. Belajar bersyukur. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur. Mungkin engkau lupa untuk bersyukur hari-hari ini. Bersyukur. Seringkali karena banyaknya persoalan masalah sehingga kami lupa untuk bersyukur Tuhan. Seringkali kami hanya menuntut Tuhan dan kami lupa untuk bersyukur. Berkata Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Dari mulutmu Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Mari belajar datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, saudara. Jangan hanya bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, tapi bawa syukur. Persembahkan syukurmu sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Syukur itu adalah korban. Artinya apa? Ketika kita menaikkan syukur dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, itu sebuah korban yang berkenan kepada Tuhan. Datang pada Tuhan hari ini, bawa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, sejauh ini Tuhan Engkau bawa kami dalam perjalanan iman sejak dari awal pandemi. Mesbah doa boleh ada. Mesbah doa boleh menguatkan begitu banyak orang. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang sudah membuka wadah ini untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu bagi setiap kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biar iman kami Tuhan terus dibangun di atas dasar firman Tuhan yang murni Bapa. Persiapkan kami menuju hari-hari terakhir ini Tuhan. Persiapkan kami untuk tetap berdiri teguh di tengah peperangan yang semakin gencar ini Bapa. Persiapkan iman kami Tuhan untuk terus ada di dalam kekudusan hari-hari ini. Persiapkan setiap kami teguh dan tidak tergoncangkan. Persiapkan kami Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau duduk diam, memberi hati, roh, jiwa dan tubuh kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya.
Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Iya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik, yang hebat, yang luar biasa. Ya, awal pandemi Mesbah Doa boleh ada. Dan di saat kita sedang bersyukur ulang tahun Mesbah Doa yang keempat, di saat yang sama channel YouTube Debbie Basir TV hilang. Jangan ketawa saudara, sedih loh. Ya, sedih. Terus doakan. Saya dapat WA tadi malam dari orang di Kanada. Dia bilang, "Ibu, saya kaget karena setiap pagi saya berangkat kerja dengan istri. Saya selalu putar mesbah syukur di mobil. Tapi kemarin saya cari tidak ada. Saya cari channel ibu saya tidak ketemu. Yang muncul itu channel lain. Dan akhirnya saya dapat di DB Restoration, ternyata ibu sudah live di sana. Saya baru dengar ternyata channel ibu di-hack sama orang. Saya mau jujur Bu, semua khotbah-khotbah yang ada di DB TV itu sangat menguatkan saya. Dia bilang saya bertobat ya lewat khotbah-khotbah ibu, dan setiap hari bahkan khotbah yang dulu-dulu itu saya ulangi, saya terus dikuatkan. Dan ya saya juga bawa dalam doa supaya channel itu boleh kembali, dan hampir 2000 khotbah di dalam saudara yang sudah memberkati begitu banyak orang. Ya, dan kita berdoa sama-sama supaya channel itu bisa kembali tanpa ada video yang hilang. Saya hanya berusaha menenangkan hati. Saya cuma bilang, Tuhan, ini channel Tuhan yang buka dulu. Saudara tahu semua bagaimana saya mendapat tuntunan Tuhan untuk membuka channel ini. Saya juga percaya kalau Tuhan yang sudah membuka, maka nggak ada orang yang bisa tutup. Ya, walaupun saat ini memang sedang dalam proses saudara, dan ya tidak gampang ya, tidak gampang, tapi kita berdoa dengan kuasa Tuhan channel itu boleh kembali dan semua video bisa kita dapatkan kembali. Saudara, hari ini juga kita merayakan ya Paskah sekalian ulang tahun yang keempat. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang memberi pengampunan dan penerimaan yang begitu luar biasa bagi kita. Ya, enggak usah terlalu bersedih apapun hilang dari hidup kita, yang penting keselamatan jangan hilang, amin. Ya, saudara hilang uang jangan bersedih, amin. Kok aminnya agak berkurang ya? Saudara kehilangan uang jangan bersedih, amin. Ya, kayaknya aminnya agak jengkel ya. Ya, saudara kehilangan sesuatu di hidup ini ya seringkali Tuhan akan mengizinkan itu untuk melihat hati kita toh. Kita lebih cinta sesuatu atau kita mencintai Tuhan. Yang penting adalah jangan pernah biarkan keselamatan itu hilang dari hidup kita, amin. Itu yang hal yang terpenting yang akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan kelak. Semua yang di dunia ini tuh bisa diambil. Saya bersaksikan saudara, 2 hari yang lalu sebelum channel itu hilang, saya tuh lagi merenung mau tidur malam. Saya itu dengar ya dari anak saya, dia bilang, "Mam, ya gereja yang biasa kita pakai ibadah itu nanti sudah nggak ibadah di situ lagi. Disuruh pindah cari tempat karena mau dipakai sama gereja lain." Loh, tapi kan itu dulu tempatnya kalian. Iya, ini disuruh keluar. Ya. Kita berdoa saudara supaya gereja-gereja ini sekarang tidak membabi buta. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini.
Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Untung suami saya orang Solo. Ya, saya ini orang Sulawesi. Aduh ya gergetan kita nih loh. Apa sih tujuannya coba saudara? Saya yakin hati Tuhan bersedih loh. Tuhan tuh gak seneng. Dipikir apa-apa terus Tuhan seneng. Mau buka gereja begitu dengan caranya seperti itu. Tuhan gak. Ya jangan kita pikir semua pelayanan itu menyenangkan hati Tuhan. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Itu yang akan Tuhan lihat. Sangat mengerikan saudara. Kalau engkau buka gereja di tempat yang memang gak ada gereja, di situ engkau memenangkan wilayah itu, ya di daerah NTT, Papua sana itu sangat minim. Ayo rame-rame buka gereja di sana. Mau visi 2.000 gereja, 3.000 gereja, monggo. Saya bukakan karpet merah. Tapi kalau sudah begini kan saudara ya yang ditelponi juga jiwa-jiwanya orang lain, pengerjanya orang lain ditelponi suruh ikut. Apa saudara? Apa yang kita cari? Dari mimbar ini saya mau sampaikan, hamba-hamba Tuhan buka hati nuranimu. Jangan bertopengkan pelayanan, tapi ternyata kita sudah dengan ambisi pribadi. Benar gak saudara? Ya gak usah diedit ini, gak usah. Biar apa yang Tuhan mau sampaikan, biar saudara. Akhir zaman. Ya, ayo gak usah pencitraan, munafik. Buat apa saudara? Kenapa sampai hari ini saya gak mau buka gereja? Ya kalau saya mau loh tempat ini bu pakai aja tempat ini. Kalau ibu mau pakai gratis, mau hari apa aja sudah disuruh pakai. Ya orang pada tanya, ibu kapan mau buka gereja bu? Kami mau pindah ke gereja ibu. Saya tahu itu hanya menyakiti hati gembala yang lain. Untuk apa sih buka gereja kalau itu hanya perpindahan? Ya bukan menjangkau jiwa, tapi bukan mencari jiwa, tapi mencuri jiwa. Ya. Sampai hari ini saya mencoba untuk berjalan dengan apa yang Tuhan kasih. Persiapkan para hamba-hamba Tuhan, penuai-penuai di akhir zaman. Kita ini sedang ada di masa terakhir di mana kita harus menyiapkan satu pasukan yang besar untuk penuaian jiwa. Bagaimana kita bisa menangkan orang lain kalau kita di dalam sendiri saja? Makanya sekarang setan utang gak ganggu gereja. Setan bilang gak usah ganggu, mereka sudah saling menggigit. Ya, kita kipas aja biar tambah panas. Saya panas loh ini. Haleluya saudara. Ya saya biarin saudara. Aduh kita perlu berdoa. Saudara perlu sungguh-sungguh berdoa buat pendeta-pendeta di akhir zaman. Berdoa saudara. Ya lalu saya itu udah mau tidur. Sudah kena jet lag gak bisa tidur. Tambah lagi pikiran seperti itu. Saya pikir kok bisa ya. Bisa ya ada hamba Tuhan begitu dan dengan mudahnya ya melakukan hal-hal yang dia pikir dia tuh karena kekuatannya. Lalu saya bilang gini, ya sudahlah mungkin juga itu ujian Tuhan bagi gereja itu. Dalam hati saya untung saya tuh enggak punya gereja. Untung saya cuma di YouTube jemaat saya. Tiba-tiba ada suara yang ngomong begini, jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Karena YouTube-mu juga bisa hilang. Mau saya marahin juga nih. Tapi dia kameramen saudara. Ya. Saudara, suara itu kenceng loh. Jangan merasa aman. Karena YouTube-mu pun bisa dicuri orang. Saya pikir ya juga ya, sedangkan gereja yang nyata-nyata ini bisa diambil orang, apalagi YouTube yang tidak nyata di dunia maya. Lalu ada suara yang bilang kasih tahu ke suamimu ganti passwordnya karena kita ini baru pulang dari Amerika kan. Di sana kita pakai wifi di hotel, pakai wifi untuk upload di bandara kadang karena kalau hanya berharap paket data itu sangat kecil saudara. Terpaksa kita harus buka-buka. Jadi saya tuh diingetin kasih tahu ke suami ganti password semuanya beresin YouTube-mu. Tapi dasar ya manusia itu saya bilang besok aja lah sudah malam.
Besok mau bangun mesbah syukur. Ya, loh kok channel saya enggak ada. Saya lihat WA masuk, Bu kayaknya channel ibu dihack orang loh. Ini enggak ada Bu, enggak muncul. Munculnya live Bitcoin. Haleluya saudara. Ya, padahal enggak ada saham DBTV di situ saudara. Muncul itu. Waduh saudara, langsung saya kaget loh. Memang di dunia ini jangan merasa aman saudara. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman dengan posisimu hari ini. Jangan pernah merasa aman dengan depositmu hari ini. Jangan pernah merasa aman. Ketika kita merasa tidak aman, maka kita akan bergantung kepada Tuhan. Waktu kita merasa sudah aman, ya sudah, kita hidup seenaknya aja. Tapi ketika kita merasa tidak aman, ya karena kita tidak pernah bisa mengontrol keadaan apa yang akan datang menimpa kita. Tapi Tuhan melihat bagaimana cara kita berespon. Saya mencoba tenang hari itu, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, channel ini Tuhan yang buka. Saya nggak mau panik. Saya nyanyi saudara, saya memuji Tuhan. Ya pagi itu saya nyanyi memuji Tuhan, udah banyak saudara WA yang masuk. Bu gimana nih nggak ada mesbah syukur, Bu mana mesbah syukur, Bu tolong kirim linknya, tolong gini-gini. Ya sudah, saya cuma berdoa saja. Sekarang sudah dalam proses pelaporan ke YouTube saudara, doakan. Dan satu hal saudara ya, memang kita ini nggak pernah bisa tahu bahkan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kita harus percaya kepada firman Tuhan. Ya, karena satu hal, ketika kita mengaku mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintah Tuhan. Dalam segala keadaan, firman Tuhan harus mengontrol hidup kita. Amin saudara. Karena keadaan ini berubah-ubah, bahkan kita nggak pernah tahu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan terus berpegang kepada firman Tuhan, akan terus percaya kepada firman Tuhan. Enggak usah channel hilang saudara. Saya ini baru mau terbang dari New York ke sini ya. Itu kita harus terbang 12 jam dulu perjalanan non-stop pesawat. Lalu transit di Doha, lalu kita teruskan lagi perjalanan 8 jam sampai ke Jakarta. Baru mau terbang, saya itu buka-buka IG. Muncul di situ. Seorang peramal meramalkan dalam waktu dekat ini akan ada pesawat yang jatuh. Saudara tertawa. Tapi saya ini mau terbang 12 jam, tambah 8 jam. Lalu membaca berita itu, sebenarnya kan itu berita gak penting. Peramal meramalkan akan ada pesawat yang jatuh. Itu kan peramal. Saya hanya membaca dengan mata. Tapi ternyata kata-kata itu masuk akhirnya menembus jiwa, pikiran dan perasaan. Saya mikir, waduh saya mau naik pesawat 12 jam itu peramal bilang ada yang mau jatuh. Goblok gak saudara? Sebenarnya goblok kan? Karena itu perkataannya peramal. Kenapa kamu percaya? Tapi namanya manusia. Siapapun kita, mau pendeta, mau siapapun. Saya baca itu saya takut sendiri. Lalu saya mulai pikir-pikir, iya ya ini pesawat terbang 12 jam. Kalau mesinnya panas. Loh macam-macam muncul tuh saudara. Saya yakin saudara pun pasti seringlah seperti itu entah dalam hal apapun kan. Iblis bermain di pikiran kita. Loh saya kan gak kepengen baca tuh tulisan itu kan. Kan saya tidak berharap dapat baca itu loh. Tapi ini saya mau cerita tentang pengaruh iblis. Di akhir zaman ini berusaha untuk menggeser iman percaya kita sama Tuhan. Lalu saudara, saya berusaha tengking, saya usir dalam nama Yesus. Roh ketakutan, dalam muncul terus dia. 12 jam loh kamu terbang. Kalau panas, belum lagi ini hujan, pas di New York hujan. Ya cuaca buruk, goyang-goyang. Saya udah mikir kalau jatuh, aduh jatuh di benua mana yang gak ketemu mayat saya. Pasti. Ya, akhirnya saudara tahu itu suara hilang ketika saya juga nggak mau cerita ke suami, nanti saya takut. Ya kalau suami saya memang lagi kuat iman ya, kalau dia juga lagi nggak kuat iman, malah saya mentransferkan roh ketakutan. Istri-istri hati-hati ya, kalau kau sedang punya sesuatu yang negatif, jangan kau cerita ke suamimu, amin. Tahan sendiri saja karena belum tentu suamimu itu kuat. Laki-laki itu makhluk yang lemah. Ya.
perempuan tuh lebih kuat daripada laki-laki. Lalu saudara, saya tiba-tiba suara itu pergi waktu saya bilang apa? Dia datang terus kasih saya intimidasi. Lalu saya bilang gini, iblis, hidup matiku itu di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya mati, enggak usah tunggu jatuh dari pesawat. Saya kepleset di kamar mandi juga mati. Tapi kalau belum waktunya mati, ya enggak mati. Ya, karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Dua-duanya enak. Hidup enak, mati enak. Dua-duanya di dalam Tuhan. Amin. Setelah saya ngomong begitu, udah pergi dia. Itu sudah jurus pamungkas itu. Ya, akhirnya saya damai sejahtera. Di pesawat saya tidur, malah enggak bangun-bangun. Ya, saking nyenyaknya saudara. Itu hanya satu perkara kecil. Dalam perkara yang lain pun iblis berusaha mengintimidasi kita. Karena pekerjaan kita, usaha kita, anak-anak kita. Kita ini kan mau semua baik. Tapi keadaan yang tidak baik pasti akan datang. Bagaimana kita berespon? Pegang firman Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, ya kita buka Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-20. Ya. Ayat 19 dulu. Kolose 1 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian saudara. Kolose 1 ayat yang ke-19. Baca bersama 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, yaitu Kristus 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di dalam sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Lewat kematian Kristus kita ini diperdamaikan dengan Allah. Amin. Orang yang paling menderita hidupnya itu orang yang hidup jauh dari Tuhan. Mau sekaya apapun dia, mau sesukses apapun dia, kalau dia hidup jauh dari Tuhan, memusuhi Tuhan, maka tidak akan ada kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang paling bahagia di hidup ini adalah orang yang hidup berdamai dengan Tuhan. Kita bersyukur kematian Yesus di kayu salib yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu, itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Dan ini saudara, ini adalah satu makna dari kematian Kristus. Ayat 21 baca bersama. Juga apa? Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ternyata orang itu kalau jauh dari Tuhan, dia cenderung memusuhi Tuhan. Bisa nggak orang bermusuhan dengan Tuhan? Bisa. Banyak nggak orang yang bermusuhan dengan Tuhan? Banyak. Terbukti dari apa? Itu terbukti dari pikiran, dikatakan dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Orang itu kalau tidak mau melakukan firman berarti dia melakukan kejahatan. Waktu kita tidak sepakat dengan firman Tuhan, kita sedang memusuhi Tuhan. Amin. Ketika Tuhan suruh kau berdamai, ampuni musuhmu, kau tidak mau, maka kau memusuhi Tuhan karena kau tidak tunduk kepada firman. Orang tua ngomong, kamu jangan pergi ya, nggak boleh pergi, anaknya pergi. Ya, orang tuanya jengkel nggak? Udah dibilang jangan melakukan A, dia melakukan A. Tiap hari yang dibilang A, dia lakukan B. Kau kan ngajak berantem, kalau orang sekarang bilang kan, kok ngajak berantem ya? Kita ini sering kali ngajak berantem Tuhan dengan kelakuan kita yang jahat. Udah dibilang jangan bersinah, jangan selingkuh, tetap selingkuh. Memusuhi Tuhan enggak? Ya. Dari sikap kita yang jahat. Tuhan bilang ampuni iparmu, enggak mau. Engkau memusuhi Tuhan. Lama-lama saudara, kita ini jadi orang bebal. Nah, karena kita dulu memusuhi Allah, Yesus mati bagi kita supaya kita ini diperdamaikan. Karena itu orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu itu sudah diperdamaikan. Harusnya kita mengalami perubahan hidup. Amin. Ya, dulu kepahitan terus, sekarang enggak. Ya, mertuanya jahat sekali. Alkitab bilang jangan kalah dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau mertuamu jahat, kau harus balas dengan baik atau jahat?
Yang benar. Ya, menantumu jahat, kau balas dengan beneran. Ya, kalau di gereja sudah semua pinter. Praktek di rumah. Iparmu jahat, kau balas jahat. Ya, balas baik. Berat gak? Ya, melakukan itu dengan daging berat. Tapi kalau kita minta kekuatan Roh Kudus, maka kita akan dimampukan. Jangan bermusuhan dengan Tuhan terus. Jangan kepala batu. Tuhan suruh ampuni, ampuni. Ya, kalau ada orang santet saudara. Ya, ini lagi heboh loh, ini pembicaraan tentang santet ini saudara. Ya, saudara percaya nggak kalau kuasa gelap itu ada? Ada. Alkitab pun mencatat. Ada tukang sihir, ada tukang tenun di Alkitab. Nabi-nabi dulu berhadapan dengan tukang sihir, tukang tenung, tukang santet. Saya dulu pernah saudara mau disantet orang karena dia tersinggung dengan perkataan saya. Jadi orang ini masuk di sekolah Alkitab di mana saya juga bersekolah dulu di Sulawesi. Dia ini mengaku dia dari agama seberang, menerima Yesus, bertobat. Waktu saya di Palu, saya dengar kesaksiannya dia. Dia bilang dia dibaptis di kandang babi sama pendeta A. Saya ingat sekali ketika ketemu di sekolah Alkitab, dia dan istrinya bapak itu, dia minta dibaptis di sekolah Alkitab. Saya bilang kepada guru saya, loh Pak jangan dibaptis lagi loh, saya mendengar kesaksian dia di Palu. Dia bilang dia sudah dibaptis di belakang kandang babi oleh pendeta A. Dipanggillah dia saudara di depan saya. Dibilang loh Bapak dulu pernah bersaksi di KKR di Palu. Bapak bilang sudah ini Bu Debi, ini Debi saksinya loh. Dia marah sama saya saudara. Akhirnya dia bilang ya sudah kalau memang tidak mau baptis saya tidak usah, dia keluar di depan guru dosen kami. Sampai di luar dia temuin saya, dia bilang kamu lihat ya. Dalam waktu 3 hari saya bikin kamu gila. Saya santet kamu. Nah kemarinnya saya ini baru diajak istrinya masuk ke kamar di asrama. Dia dapat kamar 1 suami istri karena suami istri. Istrinya tuh bawa saya masuk, Bu. Sini deh lihat suami saya ini, saya tuh sakit hati Bu. Sudah bertobat katanya tapi masih kayak begini. Apa Bu? Sini mumpung dia gak ada, lihat. Dia bikin bentuk orang di dinding. Bentuk orang ada kepala, ada tangan, kaki, ada mata, ada lilin-lilin. Bentuk orang tuh paku-paku begini saudara. Dia Bu masih suka santet-santet orang. Nanti dia tusuk di bagian matanya. Nanti dia tusuk di bagian ininya. Saya bilang ibu berdoa Bu. Minta Tuhan ya jamah benar-benar suami ibu ini belum bertobat. Habis saya lihat ngeri-ngeri sedap toh. Besoknya terjadi itu. Dia bilang kamu lihatlah. Dalam waktu 3 hari saya bikin kamu gila. Waduh, saya pikir saya baru lihat kemarin, ini saya sudah diancam. Takut gak saudara? Saya masuk di ruang doa hari itu. Saya doa Tuhan, saya takut Tuhan karena memang ada dia melakukan itu. Kata istrinya tiap malam dia sajen, dia baca-baca doa. Saya tahu kuasa gelap itu ada Tuhan. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya dapat suara Tuhan, saya buka di Yesaya. Tuhan bilang jangan takut. Aku akan mengembalikan setiap panah-panah api yang dipanahkan kepadamu. Saya bilang enggak usah dikembalikan Tuhan. Ampuni aja orangnya, yang penting gak tembus sama saya. Lalu saya dapat suara Tuhan, kamu ambil doa puasa kan, dia bilang 3 hari. Puasa 3 hari 3 malam. Saya ambil puasa Esther. Ya gak makan gak minum 3 hari saudara. Lumayan sih. Ya langsung turun 5 kilo itu. Buat yang mau diet. Tapi ya karena memang saya takut. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya puasa hari pertama gak terjadi apa-apa. Hari yang kedua saya puasa, di kelas kami lagi belajar, dia kerasukan di kelas. Tiba-tiba kerasukan masuk di bawah meja menggelepar-gelepar. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya kami semua berdoakan dia sama dosen berdoa buat dia. Hari yang ketiga dia temui saya saudara. Dia panggil saya ke ruang makan, saya mau bicara sama kamu. Saya duduk, saya bilang, iya Pak, kenapa Pak? Saya akui loh imanmu, dia bilang. Saya coba kamu dengan ilmu saya. Ilmu itu berbalik menyerang saya. Saya bilang,
kita harus mengakui Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Saudara, tapi di dalam doa saya selama 3 hari itu cuman apa? Tuhan ampuni dia Tuhan. Aku mengasihi dia, biar lewat cara ini dia menyantet aku. Menjadi sebuah kesempatan dia boleh mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Jangan ada kepahitan. Orang bikin jahat sama kau, doakan, duduk di kaki Tuhan, berkati. Tidak ada celah yang terbuka bagi iblis. Ya, orang memfitnah kamu, dengar cerita begitu, ndak usah dibawa-bawa, berkuar-kuar di sosial media. Saya tahu kamu ya, si A, si B, si C, ngapain saudara? Ya, duduk di kaki Tuhan. Apapun yang kita alami, mari kita duduk di kaki Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ayo jangan bermusuhan dengan Tuhan. Waktu kita nggak takluk kepada firman, kita nih bermusuhan dengan Tuhan. Tapi dikatakan di sana saudara, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang apa? Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu apa? Kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan ingat akhir zaman dikatakan dunia tidak akan semakin baik, tapi akan semakin jahat. Banyak yang bertanya kepada saya, sekarang banyak beredar di WA. Sebarkan cepat ke keluargamu, ke keluarga, ke siapapun sebarkan. Nanti bulan Mei sudah ada lagi propaganda akan datang pandemi buatan manusia. Ya, lalu saya ditanya, Bu, menurut Ibu gimana? Saya bilang, kan kita kembali ke firman Tuhan saja. Kalau Tuhan izinkan pasti terjadi. Sudah ditulis kok di firman. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, mau siapapun yang bikin, tidak mungkin terjadi. Kita jangan bergeser dari iman. Memang kita akan mendengar banyak hal-hal yang menakutkan. Ya, ini banyak yang kena demam berdarah karena nyamuk-nyamuk yang sudah dilepas itu. Mau kau digigit 10.000 nyamuk. Kalau belum saatnya kau mati, kau percaya sama Tuhan, tidak akan kau mati. Ayo jangan bergeser dari iman, percaya sama Tuhan hari-hari ini. Mau berita-berita apa? Saya bilang, Bu, Pak, enggak usah takut pandemi mau apa. Kalau belum waktunya kau mati, enggak mati. Terus bagaimana kita menyikapi ini, Bu? Ya kalau memang akan terjadi berarti firman Tuhan harus digenapi. Yang harus Bapak Ibu lakukan hari ini, perkuat iman di dalam Tuhan. Begitu saja kan. Loh kita ini kan satu saat juga semua akan mati, saudara. Kau usah tunggu-tunggu pandemi baru mati. Siapkan hidupmu hari ini seolah-olah kau akan mati besok. Saya khotbah begini loh di BMC Philadelphia di Amerika kemarin. Saya bilang persiapkan matimu. Mungkin malam ini, mungkin besok ada yang akan mati. Saudara tahu saya itu turun setelah khotbah, ketemu sama pemain musiknya. Salaman sama saya dan suami. Shalom Kak, apa kabar? Baik, dahsyat Lord. Kamu gimana kabar? Baik Kak, luar biasa. Besok pagi dapat kabar dia meninggal, enggak bangun. Loh, enggak ada yang tahu tuh. Makanya enggak usah tunggu-tunggu pandemi baru mati. Ini hidup saudara. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Sehat loh, enggak sakit. Syok saya waktu dapat kabar mati. Tuhan, suami saya bilang, ya ampun kemarin kita masih ngobrol loh. Enggak sakit, sehat, udah enggak bangun pagi. Ya, jantungnya berhenti. Ya namanya orang mati karena jantung berhenti. Kalau jantungnya masih hidup tidak mati. Lo ini mesin. Ini kan bisa berhenti kapan saja tuh. Tidak ada yang tahu hidup ini kan. Makanya jangan sombong, jangan musuhi Tuhan terus. Hidup seolah-olah kita akan mati besok. Artinya apapun yang kau miliki hari ini tanganmu, belajar melepaskan karena tidak ada satu pun yang akan kita bawa masuk ke dalam kuburan.
Hari-hari ini persiapkan keluargamu, anak-anakmu, persiapkan hidupmu saudara. Apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan atau belum? Karena waktu kita mati, Tuhan tidak tanya berapa banyak depositmu, berapa banyak pelayananmu, berapa kali kau khotbah. Tidak. Berapa ribu gereja yang kau buka, tidak akan pernah ditanya Tuhan. Yang akan ditanya, apakah engkau melakukan kehendakku selama engkau hidup di dunia? Berapa banyak kehendakku yang kau lakukan? Mari kita pulang dari tempat ini bilang, Tuhan, apa kehendakmu bagiku? Tuhan bilang, ampuni suamimu, ampuni. Ampuni mertuamu, ampuni. Amin saudara. Kita doa, Tuhan bilang, persembahkan uangmu untuk pelayanan, persembahkan. Nggak ada yang amin. Bukan kasih ke saya, kasih ke gereja-gereja yang butuh sana di desa-desa. Ya. Benar saudara, yuk kita tanya Tuhan hari-hari ini, apa kehendak Tuhan bagi hidupku? Pernahkah engkau bertanya? Pernahkah kita tanya saudara sama Tuhan? Penting bagi kita malam ini. Lalu dikatakan kita ini sedang dipersiapkan menjadi umat yang kudus, yang tidak bercela, tidak bercacat. Ayat 23, ini yang harus kita pegang baik-baik. Karena itu apa saudara? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Yang aku ini, Debbie Basir, telah menjadi pelayannya. Amin saudara. Jangan mau digeser dari pengharapanmu di dalam Tuhan. Jangan mau digeser dari pengharapan kita dalam Injil. Keadaan dunia sesulit apapun, keadaan keuangan sesulit apapun, aku mau tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan mau digeser. Jangan mau diombang-ambingkan. Pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Biar sampai satu saat Tuhan datang, iman kita tidak tergoyahkan. Ya, iman kita tidak tergoncangkan. Sekalipun dunia ini berubah, sekalipun badai datang menerpa, bilang Tuhan, kami mau tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, kami tetap pilih Yesus. Amin. Biar itu menjadi satu pegangan kita saudara. Mari saudara, satu saat kita semua akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Waktu kita berhadapan, di sanalah kita akan ditanya, apakah kita ini memakai jubah kekudusan atau tidak? Jaga jubah itu tetap putih. Ya, jangan biarkan jubah itu kotor. Kita menyucikan jubah itu dengan darah anak domba Allah. Kalau hari ini engkau jatuh dalam dosa, keluar, minta ampun, bertobat. Amin saudara. Tuhan mengampuni dosa kita, asal kita mau bertobat. Biar kita semua pulang malam ini dengan satu hal yang baru. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita akan sama-sama saudara mempersiapkan hati dan hidup kita malam hari ini. Tadi ada perjamuan dibagikan. Kita akan perjamuan, bisa minta saya satu perjamuannya. Saudara, kita sudah merayakan Paskah. Itu adalah satu kemenangan besar Tuhan di atas kayu salib. Kita percaya bahwa tanpa salib tidak ada pengampunan. Tanpa salib tidak ada kemenangan. Tanpa salib tidak ada kemuliaan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan lakukan buat kita saudara. Biar malam ini perjamuan akan menyucikan kembali jubah kita. Jubah yang akan kita pakai menghadap Tuhan satu saat. Mungkin sudah ada dosa-dosa kepahitan, kekecewaan. Sudah ada dosa-dosa kenajisan. Dosa-dosa kekhawatiran di mana kita gak percaya pada janji Tuhan. Malam ini biar darah Kristus menyucikan kembali. Agar kita layak dipersiapkan menjadi mempelai. Tidak bercacat, tidak bercelah. Datang pada Tuhan saudara. Kita mau bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Tanpa salibmu tidak akan ada kemenangan. Yesus, apa arti hidupku?
jika Engkau tidak mati bagi kami Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara, persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari persiapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Perjamuan kudus adalah sakramen, sesuatu yang sakral saudara. Bukan untuk main-main. Hari ini renungkan hidupmu. Mari kita renungkan hidup kita. Bapa, sering kali kami memusuhi Engkau lewat hidup kami, perbuatan kami. Tapi malam ini kami datang Tuhan. Kami mensyukuri pengorbanan-Mu. Ampuni kami. Kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan. Datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Ingat sesuatu yang ada dalam hatimu. Kalau ada amarah, ada kebencian, ada dosa, datang pada Tuhan saudara. Minta ampun. Bilang layakkan aku Tuhan. Mari pegang roti di tangan kananmu. Ini adalah tubuhnya yang dicambuk. Ini adalah tubuhnya yang disiksa. Karena dosa dan pelanggaran kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat darah dan tubuhmu. Terima kasih buat tubuh yang tercabik untuk menanggung setiap kutuk kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi roti ini saudara. Katakan dengan iman kami percaya ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami. Makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari pegang anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Engkau mati mencurahkan darahmu Tuhan. Bukan hanya bagi kami. Engkau mati buat keluarga kami yang belum bertobat. Engkau mati bagi bangsa ini Tuhan. Engkau mati bagi orang-orang yang di luar. Bahwa darah ini adalah darah perjanjian baru. Materai oleh darahmu dalam hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kutuk maut atas hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kutuk temurun di dalam hidup kami. Darah ini memutuskan setiap kuasa-kuasa jahat di dalam hidup kami. Darah ini memberikan kami kehidupan yang baru, kesembuhan dan pemulihan. Dengan iman saudara terima darah Yesus. Katakan, aku percaya ini adalah darahmu Tuhan. Darah perjanjian baru antara aku dengan Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Yesus Tuhan, buat tubuh-Mu yang diserahkan
bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara dalam suasana doa, kita pada malam hari ini khusus kita akan mendoakan Bu Dewi Basir. Dan bolehkah saya meminta kita saudara mengangkat tangan kita dan kita arahkan untuk Ibu Dewi. Dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami, terlebih khusus ya Tuhan untuk ibu rohani kami, Ibu Dewi Basir ya Tuhan. Kami tahu sebagai hamba Tuhan ada banyak situasi yang sementara beliau hadapi dan sementara beliau alami saat ini ya Tuhan. Namun kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sendiri ya Tuhan selalu menguatkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Pengharapan yang terus Engkau memperlihatkan dalam kehidupannya. Kondisi apapun yang sementara dialami, kondisi apapun yang sementara dihadapi, kami yakin dan percaya ya Tuhan, kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan turun terus untuk hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan, melalui hamba-Mu, firman-Mu akan semakin Tuhan diperdengarkan kepada siapapun ya Tuhan. Dan kami berdoa pada malam hari ini secara khusus, dan tangan-tangan kami mengarah untuk Dewi Basir ya Tuhan. Kami berdoa biar kehendak Tuhan yang terus akan terjadi atas hidup hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya visi-Mu ya Tuhan, apapun yang Tuhan ingin lakukan melalui hamba-Mu, kerjakan dengan sempurna ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan yang akan menguatkan kaki, tangan, bahkan roh, jiwa, tubuh hamba-Mu dengan kekuatan yang extra power dari surga, memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan kami melihat Tuhan, akan ada banyak jiwa yang dimenangkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah mulai kering, iman mereka yang sudah mulai jatuh, dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, melalui firman yang disampaikan oleh mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, biar kiranya terus menjadi berkat ya Tuhan. Sehingga sekali lagi banyak jiwa yang dimenangkan hanya untuk kemuliaan bagi nama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati terus pelayanan, berkati terus keluarga, berkati terus keluarga besar Mesbah Doa ya Tuhan. Sehingga Tuhan semakin kami melihat kemuliaan-Mu atas kehidupan kami. Kami semakin melihat bahwa kuasa-Mu sempurna atas kehidupan kami. Berkati juga kami semua pada malam hari ini yang sudah hadir di Mesbah Doa Onsite. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Iya saudara, sebelum kita akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat Mesbah Doa yang setia dari awal bersama-sama kita berdoa buat bangsa, buat gereja-gereja, buat hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Mesbah Doa ini bisa menjadi sesuatu yang membawa dampak begitu luar biasa. Saya ke Amerika, saya ketemu dengan jemaat Mesbah Doa di sana. Seorang ibu berkata, "Bu, saya tidak jadi bercerai, Bu. Sejak saya mengikuti Mesbah Doa, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan." Ada begitu banyak orang yang mengalami berkat Tuhan, saudara. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua jemaat Mesbah Doa Dewi Basir TV dimanapun berada lewat tayangan ini. Walaupun Dewi Basir TV sekarang lagi menghilang, tapi kita semua mau berdoa. Kita percaya Tuhan pasti akan kembalikan utuh dan tidak kurang suatu apapun.
Kita tetap bawa di dalam doa saudara. Saya juga berterima kasih atas dukungan semua saudara. Semua visi-visi Tuhan yang diberikan buat kita semua. Pembangunan gereja-gereja di desa-desa yang terus berjalan sampai hari ini. Sampai hari ini, kemarin saya baru terima satu lagi pembangunan pastori di NTT. Gereja GPDI saudara. Bahkan sekolah misi, ya, tidak terasa bulan Juni mereka akan selesai satu angkatan. Kita membuka pendaftaran lagi. Semua karena Tuhan lewat jemaat Mesbah Doa. Dari tempat ini saudara yang melihat tayangan ini, saya mengucapkan terima kasih sudah bersama-sama bergandengan tangan. Kita semua datang dari berbagai denominasi gereja. Ini bukan waktunya kita saling sikut menyikut. Ini waktunya kita bergandeng tangan tubuh Kristus. Karena Yesus berdoa, biar tubuhku bersatu. Itu doa Yesus saudara. Itu hal yang paling sulit. Tuhan bilang untuk menyatukan tubuhnya. Mari kita terus berdoa. Supaya tidak ada egois, satu hamba Tuhan, satu denominasi dengan yang lain saling menghancurkan, saling menutup jalan. Ini sangat menyakiti hati Tuhan saudara. Kita mulai dari kita yang ada. Kita mau gandeng tangan, tidak peduli saudara dari gereja mana. Saya bersyukur Mesbah Doa menyatukan semua tubuh Kristus. Yang dari Katolik, yang dari Protestan, dari semua kalangan. Bahkan sampai hari ini kita menolong gereja-gereja. Bukan hanya GBI, bukan hanya GPDI. Semua gereja yang perlu dibantu. Saya tidak pernah tanya denominasinya apa. Karena itu yang Tuhan mau. Terima kasih juga karena sudah ada hamba-hamba Tuhan di sekolah misi yang boleh bersekolah. Sebentar lagi mereka akan kembali diutus pulang ke kampung, ke desanya masing-masing. Mereka akan jadi hamba-hamba Tuhan. Penuai-penuai biar terus dicetak saudara menjelang kedatangan Tuhan. Ya, tapi saya tadi pas duduk di situ Tuhan bicara nanti kalau mereka mau pelepasan, kita undang mereka datang di Mesbah Doa onsite. Murid-murid ini dan kita semua akan melepaskan berkat buat mereka. Ini buah dari pelayanan kita saudara. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, Tuhan sedang siapkan. Mari terus bergerak menjelang kedatangan Tuhan. Jaga hidup kita. Saling menopang satu dengan yang lain. Angkat tanganmu saudara. Sekali lagi katakan pujian ini. Tuhan, dari tempat ini kami menyatukan hati. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan. Satukan kami Tuhan. Kami adalah tubuh-Mu Bapa. Kami berdoa biar setiap hamba-hamba-Mu menangkap isi hati-Mu di akhir zaman ini. Bukan saatnya kami saling menghancurkan, tapi di saatnya kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan anugerah-Mu atas semua gereja-gereja-Mu. Kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami boleh bertumbuh bersama, dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai di akhir zaman. Kami berdoa Bapa, buat bangsa dan negara kami biar terjadi penuaian besar atas bangsa ini. Tuhan yang pegang kendali buat bangsa kami. Tuhan Engkau yang sendiri yang menopang bangsa ini. Bawa bangsa kami kepada kebenaran-Mu Bapa. Berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di atas bangsa ini. Taruh roh takut akan Tuhan. Supaya hidup mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan. Boleh sungguh-sungguh bagi kepentingan rakyat. Kami berdoa untuk semua pejabat-pejabat di atas bangsa ini. Tuhan, mulai dari pemerintah sampai ke daerah-daerah, para wakil rakyat, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Supaya bangsa ini menuju kepada kemuliaan-Mu Bapa. Kami berdoa hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, orang-orang berbalik dari dosa. Kembali kepada Tuhan dan jalan kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu Tuhan dinyatakan di atas bangsa kami. Berkati juga Tuhan semua bangsa-bangsa lain. Biarlah juga pertobatan tercurah di atas semua bangsa. Kami berdoa Tuhan, pakai Mesbah Doa untuk menjadi alat penjangkauan, untuk menjadi alat pemulihan bagi jiwa-jiwa.
Agar orang boleh berjumpa dengan kemurahan Tuhan. Boleh pemulihan demi pemulihan terjadi. Boleh Tuhan kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Bahkan lewat mesbah doa biar visi-visi Tuhan boleh tergenapi Bapa. Engkau taruh hatimu dalam hati kami Tuhan untuk melakukan di akhir zaman ini. Apa yang Tuhan mau bukan apa yang kami mau. Apa yang Tuhan inginkan bukan apa yang kami inginkan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami. Angkat tanganmu Tuhan kepada Tuhan saudara. Bilang Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Buat kami tahu apa kehendak Tuhan hari-hari ini. Yang punya kepahitan lepaskan pengampunan. Yang terikat dengan dosa bilang aku mau keluar dan bertobat Tuhan dari dosa ini. Mari Bapa, Engkau lawat setiap kami. Jemaat mesbah doa di mana saja berada. Lawatan Tuhan terjadi buat setiap kami. Kami percaya malam ini Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi umat-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Yang hancur dalam rumah tangga, keuangan, dalam apapun pemulihan terjadi. Sebab Engkaulah sumber dari pemulihan itu Tuhan. Engkau sanggup Tuhan memulihkan. Membawa kami keluar dari dalam gelap dan masuk kepada terang-Mu yang ajaib. Biar kelimpahan terjadi atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Terobosan demi terobosan terjadi di dalam rohani, di dalam keuangan Tuhan. Sehingga kami jadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan bersama,